Sekarang kamu kasih apa yang saya mau. Mas, pokoknya aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau kamu menikah lagi. Aku nggak mau kamu punya istri lagi, Mas. Mas! Terserah kamu. Pokoknya, saya akan menikah dengan Lina. Walaupun kamu tidak izinkan. Titik! Kisah dimulai dengan memperlihatkan pasangan suami istri bernama Haryono dan Mayang yang sedang bertengkar hebat gara-gara Pak Haryono akan menikah lagi dengan sang biduan dangdut bernama Lina. Saya akan menikah dengan Lina. Kalau kamu menolak, silakan buka cerai. Mereka diketahui sudah memiliki 2 orang anak bernama Bagas dan Neni. Di luar rumah terlihat ada cowok misterius yang menyimpan amplop surat. Dan Weh! Jangan-jangan ini kerjaan kamu. Wah, ini Mas. Kamu baca sendiri. Betul kan? Mama, Mas Bagas mau pergi, Ma. Bagas mau pergi kemana? Mas, kamu mau kemana? Aku mau pergi, Ma. Aku udah pusing, Mas. Setiap hari ngeliatin Papa sama Mama berantem terus. Awas! Kamu diam di sini. Bagas. Awas. Sampai kamu pergi. sementara di tempat lain Lina juga sedang dimarahi oleh ayahnya yang bernama Pak Sastro karena dia gak setuju dengan rencana pernikahan tersebut. Dan apa yang terjadi? Bapak tidak akan merestui pernikahan kamu. Dan kamu tidak akan Bapak anggap sebagai anak Bapak. Maafin Lina. Lina harus menikah sama Mas Haryo. Kurang ngajar kamu. Ya, Lina tetap kekeh ingin menikah dengan Pak Haryono. Sehingga Ini masalah prinsip, Bung. Pergi kamu dari sini. Jangan pernah datang kemari lagi. kembali ke rumahnya Pak Haryono, pertengkaran mereka pun semakin sengit. Saya tidak mau menuruti kemauan kamu. Kamu sedang misu. Bapak! Ditambah lagi dengan Bagas yang pingsan gara-gara overdosis minum obat, sehingga situasi pun semakin kacau. Begitupun dengan situasi di keluarganya Lina. Ayahnya sampai kena serangan jantung gara-gara masalah tersebut. Dokter, gimana kondisi suami saya, Dok? Kondisi Bapak sudah stabil. Terima kasih ya, Dok. Namun Lina tetap kekeh pergi untuk menikah dengan Pak Haryono. Lina pergi dulu ya. Assalamualaikum, Bu. Singkat cerita, Pak Haryono dan Lina akhirnya menikah siri. Namun tiba-tiba Dengan mas kawin. Berhenti. Siapa kamu? Saya penggemar Lina. Jangan macam-macam kamu. ya, salah satu penggemar Lina yang bernama Badar mencoba menggagalkannya dan memperingatkan Lina jika pernikahan tersebut sampai terjadi. Kalau kamu sampai nikah sama dia, nantinya kamu akan dapat masalah. Ngerti kamu? Lina! Sementara di tempat lain Bu Mayang mencoba bunuh Dirman karena putus asa gak bisa mempertahankan pernikahan suaminya dengan sang biduan dangdut tersebut. Percuma Mama hidup. Mama nggak bisa pertahanin bapak kalian. Hari ini sudah menikah dengan penyanyi dangdut itu. Neni sama Mas Bagas tuh tetap sayang sama Mama. Dan kita tuh nggak mau kehilangan Mama. Terlihat juga Pak Sastro sedang membakar foto-foto Lina supaya benar-benar bisa melupakannya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Bu Mayang dikejutkan dengan keberadaan suaminya yang berada di rumah sakit. Dan Dokter. Keluarga pasien yang sama dokter tadi, dia itu kenapa ya, Dok? Istrinya melahirkan, Bu. Lina kemudian meminta Pak Haryono untuk mengabari keluarganya tentang kelahiran anak tersebut. Namun apa yang terjadi?
Dikabarin cucunya lahir bukannya seneng, malah musuhin Lina. Lina itu bukan anak kita lagi, Bu. Dia mau melahirkan, kek. Dia mau ngapain, kek. Dia tidak ada urusan lagi dengan kita. Ngerti, Bu? Ya, Pak Sastro kini sudah tak peduli lagi dengan Lina. Bahkan ibunya juga dilarang untuk menjenguknya. Pokoknya, sekarang kita tidak ada urusan apa-apa lagi dengan Lina. Bapak larang ibu membesuk Lina. Titik. Selain itu juga demi masa depan anaknya, Lina pun meminta Pak Haryono untuk segera melegalkan pernikahannya. Namun apa yang terjadi? Terus kapan pernikahan kita akan dilegalkan, Mas? Nggak mungkin, Lin. Gak mungkin. Gak mungkin kenapa, Mas? Istri pertama Mas itu tidak mengizinkan kalau pernikahan kita itu secara legal. Anak ini butuh surat-surat nantinya. Anak kita kan masih kecil. Nanti kita bicarakan lagi kalau sudah besar. Aku gak bisa. 7 tahun kemudian Pak Haryono tiba-tiba ditembak oleh komplotan perampok. Dan Pak Haryono meninggal dunia karena perampokan. Mas Bagas! Gak mungkin! Kenapa Mas saya pergi cepat ini? Mama kenapa menangis, Ma? Apa kamu? Lina kemudian memberanikan diri untuk melihat jenazah suaminya ke rumah Bu Mayang. Namun apa yang terjadi? Mau apa kamu kesini? Mau apa kamu kesini? Saya ingin melihat jenazah Mas Haryo. Saya tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk melihat jenazah suami saya. Ya, Bu Mayang menolak Lina dan mengusirnya dari sana. Sepeninggalnya Pak Haryono, Lina kini kembali bekerja sebagai penyanyi. Dan apa yang terjadi? Ini gaji kamu bulan ini. Dan ini bonus buat kamu. Apa-apaan ini, Pak? Bahkan aku bisa kasih lebih kalau kamu mau ikut dengan aku malam ini. Ya, Lina malah dapat perlakuan tak senonoh dari bosnya. Besok paginya Lina didatangi Bu Mayang bersama bodyguardnya dan... Saya kasih kamu waktu untuk pergi dari rumah ini. Saya ini istri sah dan saya berhak atas semua harta suami saya. Ya, Lina digertak untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Bahkan mobil pemberian almarhum juga dibawa oleh Bu Mayang. Keesokan harinya bodyguard suruhannya Bu Mayang kembali datang ke rumah Lina untuk mengusirnya. Namun, sekarang kalian semua keluar dari rumah sini. Gak bisa. Kita nggak akan keluar dari rumah ini. Jangan lawan kamu ya. ya, Lina pun mengancam akan merobek sertifikat tersebut sehingga sang bodyguard pun tak bisa berbuat apa-apa. Bodoh! Sama perempuan begitu aja nggak becus. Dia mengancam mau merobek dan merusak sertifikat itu, Bu. Ambil sertifikat itu. Saya nggak mau tahu. Kalau perlu, celakain perempuan itu sekalian. Siap, Bu. Jangan teriak kamu. Pergi! Jangan berontak. Ada warga, Bang. Udah kita kabur aja. Karena sering dapat ancaman dari bodyguard Bu Mayang, Lina pun kemudian konsul dengan seorang ustadzah tentang masalah yang sedang dihadapinya. Kalau menurut Umi, lebih baik serahin aja Neng sertifikat itu. Setelah dapat pencerahan, Lina pun akhirnya menyerahkan sertifikat tersebut. Namun apa yang terjadi? Tugas kalian tinggal satu lagi. Kalian Lina dan anaknya. Siap, Bu. Ya, Lina hampir saja dicelakai oleh bodyguardnya Bu Mayang. Lina, awas, awas. Untung aja Lina keburu ditolong sama bosnya. Namun, untuk sementara waktu kamu tinggal di rumah saya sampai kamu dapat tinggal yang lain, ya. Mau ngapain? Jangan pura-pura poros lah, Lin. Kamu kan sudah dewasa. ya, ternyata si bos tersebut membawa Lina ke rumahnya biar dia bisa diicip-icip. Ayo bangun! Ayo bangun! Sini! Bingung dengan nasibnya, Lina akhirnya terpaksa kembali ke rumah ibunya.
Namun apa yang terjadi? Dia bukan anak kita lagi. Dia nggak berhak tinggal di sini. Buruan Bapak. Tetangga sekalian aja Bapak usir ibu dari sini. Ya, kembalinya Lina membuat sedikit terjadi ketegangan di antara mereka. Sehingga... Jadi, ibu menentang Bapak. Selama Bapak masih membenci Lina, saya akan tetap menentang Bapak. Pak, ya Allah, Pak, ya Allah. Suami ibu meninggal. Singkat cerita, waktu itu Lina tak sengaja melihat Neni sedang dirampok. Tanpa pikir panjang, Lina pun langsung menolongnya dan... Anak ibu selamat. Untung ada yang menolongnya. Siapa orangnya, Pak? Apa dia di sini juga? Iya, Bu. Dia dalam keadaan koma. Mama. Ya, karena lukanya sangat parah, Lina pun akhirnya meninggal dunia. Bu, saya minta maaf atas segala hilaf. Kalau boleh, saya mau Fanny untuk menjadi anak asuh saya, Bu. Saya akan membiayai kehidupannya sampai dia besar. Dan di akhir cerita, anak Lina diangkat jadi anak asuhnya Bu Mayang. Dan hidup bahagia bersama mereka. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.